Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Semoga masih semangat ya. Nah, hari ini Teacher Siva akan membawakan salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam, yang berjudul Kisah Nabi Syuaib dan Kaum Madyan. Nah, kira-kira seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ya teman-teman. Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaum Madyan. Nabi Syuaib alaihissalam lahir di tengah-tengah kaum Madyan yang bertempat tinggal di wilayah Syam. Kaum Madyan adalah kaum yang meninggalkan ajaran Allah dan nabi-nabi terdahulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Madyan. Kaum Madyan juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah pohon dan juga menyembah Aikah. Aikah adalah sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon-pohon yang lebat. Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seperti menghina, kemudian mencuri, merampok, mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Suatu hari Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada mereka, kepada kaum Madyan, "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa Aikah itu hanyalah sebuah pohon biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta." Begitu kata Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian salah seorang dari kaum Madyan pun menjawab, "Hai Syuaib, tidak usah banyak bicara kamu. Kamu tidak usah ikut campur karena kami sudah turun temurun menyembah pohon ini. Kamu itu anak baru, tahu apa?" Begitu kata salah satu dari kaum Madyan. Mendengar jawaban itu, Nabi Syuaib alaihissalam merasa sedih. Padahal selama ini ia selalu berdakwah, mengajak kaumnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkannya. Dan kebanyakan dari mereka menghina atau mencaci maki Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan ada yang menyebutnya terkena sihir. Tetapi Nabi Syuaib alaihissalam tetap berdakwah kepada mereka. Kemudian pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Syuaib alaihissalam dan kaumnya yang beriman untuk pergi mengungsi ke wilayah lain agar tidak terkena malapetaka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan balasan kepada kaum Madyan. Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memberikan balasan dengan memberikan udara di daerah Madyan menjadi panas dan kering, dan juga keringat membanjiri sekujur tubuh kaum Madyan, hingga tanaman pun mengering sampai-sampai air pun menjadi mendidih saking panasnya di daerah tersebut. Kaum Madyan pun merasa kepanasan dan kehausan, tetapi mereka masih belum mau untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat tersiksa dengan keadaan tersebut, tetapi mereka tetap belum mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari datanglah awan hitam di langit. Awan mendung. Mereka mengira bahwa awan mendung tersebut akan menurunkan air hujan dan akan mengakhiri hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika awan mendung tersebut menurunkan cairan api panas yang akhirnya malah mencelakakan mereka dan menjadikan seluruh kaum Madyan meninggal dunia. Nah, demikianlah kaum Madyan yang celaka oleh hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ya teman-teman, cerita dari kisah kaum Madyan dan Nabi Syuaib alaihissalam.
Demikianlah kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian akibat tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, teman-teman, itu dia kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam dan kaum Madian. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah kita sebagai umat manusia harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum siapapun kaumnya yang tidak melampaui batas. Nah, itu dia kisah dari Teacher Siva. Kurang lebihnya Teacher Siva mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.